Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina ajma'in sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana wa 'allamtana ma yanfa'una wa zidna ilman. Sepertinya ada bawang putih, bawang merah yang dicampur. Allah. Kita kemarin ada bermufrad di bab yang kayak kita ya sengit goreng bawang namanya. Nyantong-nyantong lainnya banyak. Goreng bawang kena kamu. Iya, Pak. Goreng bawang. Terus ngomong-ngomong itu tak. Insyaallah ya, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Berapa ya? Kalau ditanda ini nggak jauh. Baik. Nah, ini. Mas nomor 4. Bukan, sekarang ada mufrad. Sekarang kita jadwalnya al-adab al-mufrad. Oh, sampai ini tadi. Kalau silaturahmi pada orang lain. Nah ini bab ke-28 hadis ke-56. Silaturahim tazidu fil umri. Silaturahim itu dapat menambah umur, menambah usia. Sekedar mengoreksi, pelafalan yang benar itu bukan silaturahmi tapi silaturahim. Rahim, kasrohnya di ha, rahim, silaturahim. Teman kita sudah latahnya silaturahmi. Silaturahim kepada Ya, yang itu adalah silaturahim. Silaturahim itu menambah umur, dapat memperpanjang umur. Di sini lafaznya menambah. Silaturahmi digunakan kapan? Silaturahmi setiap waktu, hukumnya wajib. Silaturahim itu hukumnya wajib. Maksudnya yang wajib itu bagaimana? Silaturahim kepada ahlu rahim. Silaturahim kepada ahlu rahim hukumnya wajib. Siapa ahlu rahim itu? Ya, pertama ibu kita. Yang kedua adalah bapak kita. Yang ketiga adalah kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita, dan yang terpaut rahim dengan ibu kita. Itu namanya silaturahim. Hukumnya wajib. Memutuskannya adalah dosa dan menghilangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau silaturahmi, Silaturahmi mah itu mah menjalin kasih sayang dengan siapapun. Jadi kalau kita ketemuan antar alumni misalkan itu namanya silaturahmi. Jadi menjalin menjalin kasih sayang saja, menjalin kekerabatan, menjalin keakraban, menjalin kepada orang jauh, kepada orang nggak kenal, kepada orang yang tidak ada hubungan kerabat, itu namanya silaturahmi. Tapi kalau itu tidak wajib hukumnya, tidak wajib, tergantung situasi. Kalau yang diperlukan silaturahim, kalau tidak ya. Tapi yang wajib itu silaturahim. Silaturahim yakni menjaga silaturahim antar sesama ahli rahim. Makanya ulama membedakan ada ahli rahim dan bukan ahli rahim. Kami sama bahasa Arab silaturahmi. Bahasa Arab sih. Membentan asal akar katanya. Kalau rahim itu dari kata rahim. Rahim ibu kita itu rahim. Kalau rahmi itu rahmat, kasih sayang.
Bukan bahasa Indonesia, bukan? Bahasa Arab. Kira itu yang rahmi itu plesetan dari rahim jadi plesetin bahasa Indonesia. Oh, bukan. Silaturahim berbeda dengan silaturahmi. Ya kalau kita kumpul-kumpul Rahmi dari rahmat. rahmat ya. Kalau kita kumpul-kumpul dengan banyak orang yang jauh itu namanya silaturahmi. Tapi kalau dengan keluarga dan ini hukumnya yang wajib itu silaturahim. Kalau dengan yang lain mah tidak wajib. Itu mah ada sempat waktu datang. Tapi kalau silaturahim dengan kerabat menjaganya adalah hukumnya wajib. Itu kalau silaturahim itu kan misalkan itu adik ipar itu waktu itu kan masih ada hubungannya dengan kandung gitu. Sekarang misalnya adik kandungnya udah meninggal gitu. Itu apa silaturahim atau silaturahmi gitu? Kalau dengan yang iparnya gitu. Silaturahmi dengan silaturahim. Ya, itu kan dulu waktu masih berdua ya dengan adik kita. Sekarang adik kita udah meninggal gitu. Ya, berarti itu namanya kita bersilaturahim dengan yang dulu pernah punya ikatan silaturahim. Kita silaturahmi dengan yang dulu pernah punya ikatan silaturahim. Ikatan saudara, ikatan silaturahim. Jadi dia meskipun dianggapnya bukan kerabat, tetapi karena dia dulu adalah pernah punya ikatan kerabat, maka dia memiliki keistimewaan dibanding dengan orang lain. Memiliki keistimewaan dibanding orang lain. Tuh seperti itu. Jadi masih tetap wajib gitu ya? Iya, betul. Itu namanya orang yang pernah punya ikatan rahim. Hadis yang ke-56, Haddatsana Abdullah bin Shalih, haddatsani Al-Lais dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan usianya, ditambah umurnya, falyasil rahimahu, maka jagalah silaturahim. Sambungkan silaturahim. Dalam hadis lain, silaturahim itu bukan dengan orang yang sudah biasa akrab, itu memang sudah sepantasnya. Silaturahim itu yang wajib, yang utama itu dengan orang yang memutuskannya, atau kita yang pernah putus hubungan dari dia, itu namanya silaturahim. Kalau yang biasa akrab ya memang keluarga begitu seharusnya, sepatutnya. Jadi yang disebut dengan silaturahim dalam keterangan-keterangan ini adalah yang menyambungkan kita yang mendekat, kita menjaga jangan sampai ada perpecahan dalam rahim kita, dalam ahlu rahim kita. Itu hadis Imam Bukhari ya, dalam Tarikh Al-Kabir, disahihkan oleh Al-Albani. Hadis yang ke-57, saya kira itu hadisnya masyhur, populer ya. Ini dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin dibentangkan, diluaskan, dilapangkan rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan juga dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, maka sambungkan silaturahim. Ini hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya, hanya beda nomor hadis. Jadi berarti menguatkan sekali kalau kita ingin usianya kita berkah, usianya itu berharga, usianya efektif, penuh dengan kebaikan, juga rezekinya itu dilimpahkan, diberkahi rezekinya, maka sambungkan silaturahim, hubungkan silaturahim. Terutama yang wajib itu dengan ahlu rahim kita, dengan yang serahim dengan ibu kita. Kalau dengan yang lain tidak prioritas, tidak wajib, tidak wajib. Tapi kita kadang kebalik Pak, dengan yang lain itu lebih erat, tapi dengan rahim sendiri tidak erat. Buktinya apa? Kalau acara reuni-reunian lebih semangat daripada perempuan keluarga. Padahal reuni itu berpotensi CLBK kan, cinta lama bersatu kembali. Itu potensinya ada seperti itu.
lain sebagainya. Yang dulu di SMP, di SMA ya, teringat kemudian oh saya tambah lah pemotongan orang kan. Akhirnya nikah distingsi gitu kan. Nah itulah diantara apa namanya madorot, potensi madorot kalau kita semacam itu. Kalau sebatasnya, kalau hanya sebatas apa namanya hajat, kita memang bertemu kembali dengan teman-teman yang dulu pernah ada ikatan sahabat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau madorotnya nanti seperti tadi muncul benih-benih CLBK, apalagi yang lain-lainnya, nah itu sebaiknya dihindari, tidak usah datang. Misalkan GFN gaduh rencangan SMP kok kumpul satu acan gitu kan, manawi aya reuni, ayeuna reuni K73 misalnya. Dan juga agenda. Nah itu khawatir yang SMP dulu itu muncul lagi benih-benih itunya rasanya, benih-benih rasa. Jadi sebaiknya dihindari di reunian SMP lagi-nya. Kalau tata caranya untuk silaturahim itu bagaimana? Yang tua dengan yang muda atau yang tua mengunjungi yang muda? Yang muda Oh, kaidahnya itu yang muda ke yang tua. Karena sibuk. Kan as-saghir 'alal kabir. Laisa minna man la yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Kata Rasul, bukan termasuk golongan kami orang dewasa yang tidak menyayangi yang lebih muda dan orang muda yang tidak menghormati orang tua. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami anak muda yang tidak hormat kepada yang tua atau orang tua yang tidak sayang kepada yang muda. Jadi kaidah kita berinteraksi adalah yang muda itu wajib mendahului dari yang tua. Tapi kadang kalau yang mudanya itu bebal, tidak mengerti, ya kita yang tua mengalah. Yang tua mengalah dan menjadi. Kemarin kita belajar mengkaji silaturahim itu dengan 4 cara kan? 4 cara silaturahim. Yang pertama adalah i'ta'ul musa'adah, membantu sebisa kita. Yang kedua adalah ziarah, menziarahi. Yang ketiga adalah mendoakan, ya. Yang keempat adalah berkomunikasi. 4 itu cara silaturahim. Yang oleh ulama disimpulkan silaturahim itu adalah mengerahkan segala yang ma'ruf untuk kerabat kita dan mencegah segala yang madharat dari keluarga kita. Jadi apapun yang sekiranya mendatangkan kema'rufan, berikan kepada keluarga. Dan sekiranya yang menjauhkan dari kemadharatan, lakukan itu untuk keluarga. Itu definisi silaturahim yang disimpulkan oleh para ulama. Setidaknya kita tetap menelpon adik kita, kakak kita, paman, bibi, itu kan ahli rahim ibu kita kan. Itu setidaknya menelpon. Kalau kita punya rezeki, ziarahi mereka, datangi mereka. Kalau tidak juga doakan kebaikan untuk mereka. Kalau tidak juga ya setidaknya tidak memusuhi lah, atau tidak punya rasa dogina, tidak rasa punya kekesalan kepada mereka. Setidaknya itu. Berikutnya man wasala rahimahu ahabbahullah. Bab yang ke-29, barang siapa yang menyambungkan rahimnya, maka Allah akan mencintainya. Makanya silaturahim itu pangkal keberkahan. Kalau kita ingin hidup kita berkah, harta kita berkah, usia kita berkah, jaga silaturahim. Sekali lagi yang kita maksud silaturahim adalah rahim ibu kita. Ahli rahim ibu kita. Berarti saudara, baik kakak atau adik, juga kerabat-kerabat ibu, adik ibu, kakak ibu dan sebagainya. Berarti kalau gitu bisa dikatakan silaturahim yang paling utama itu ke orang tua kita. Karena mereka adalah rahim kita. Lalu setelah orang tua, kakak adik kita. Setelah itu baru ke samping, ke paman, ke bibi dan sebagainya. Makanya ada hadis bibi itu menempati posisi ibu. Al-khalatu bimanzilati al-ummi, dalam hadisnya itu. Bibi itu menempati posisi ibu. Artinya sama dengan ibu. Bibi itu menjaganya adalah wajib, hukumnya wajib. Bahkan Rasulullah
memanggil istrinya Abu Thalib berarti apa tuh? Istri pamannya berarti ya, apa disebutnya di kita? Bibi ya. Rasul memanggilnya Umi. Memanggilnya Umi. Makanya istilah abi pun terkadang tidak mesti abi biologis, tetapi abi itu orang yang mengurusi kehidupan kita dan dia adalah saudara dari ayah kita, itu terkadang dipanggil abi atau ayah ya. Seperti itu karena mereka menempati menggantikan posisi ayah. Dalam bahasa Arab kita dulu pernah membahas bedanya walid dengan abi itu. Kalau walid pasti biologis. Kalau abi bisa biologis, bisa juga non biologis. Perbedaannya. Umi juga sama, walidah itu pasti biologis. Kalau umi bisa biologis, bisa non biologis. Ya, gitu. Orang yang bibi kita yang ngasuh kita dari kecil itu umi, gitu. Karena dia ibu kita meskipun non biologis. Gara-gara itu jadi ribut masalah hadis ayahku di neraka. Ya itu ada pembahasannya, itu panjang kalau dibahas. Jadi apa namanya perbedaan. Apa dalilnya di Quran kalau ayat-ayat tentang nafkah, tentang kewajiban ayah kepada anaknya, tentang hukum keluarga itu menyebutnya dengan kata walid. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Dan bagi ayahnya wajib atasnya memberi nafkah dan kiswah. Nafkah itu biaya hidup, kiswah itu pakaian. Wajib. Sandang pangan papan itu bagi ayah itu hukumnya wajib. Pada siapa? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Quran itu. Dan bagi ayah wajib dia memberikan kiswah dan rizku. Rizku itu nafkah, kiswah itu pakaian. Ya sandang pangan papan. Bil ma'ruf, dengan batasan yang wajar. Maksud wajar itu apa? Ya ayah jangan sampai terbebani di luar kemampuannya memberi rizku dan kiswah kepada keluarganya kalau dia tidak mampu. Tapi harus bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh, berikan yang sewajarnya. Tidak juga berlebih-lebihan segala diabrukan, tidak. Tapi bil ma'ruf, dengan kewajaran. Ya, dengan kewajaran. Jadi sebaik mungkin begitu. Kalau kita misalkan mampunya memberi seukuran A, ya itulah kemampuan kita. Kalau kita mampunya kemampuan B, itulah kemampuan kita. Jangan sampai mampunya B, tapi kita standarnya ngasihnya A, sehingga kita yang ringsek. Bapak dan ringsek. Atau kebalikan, kemampuannya A tinggi, aing ngasihnya B, itu mah merege hese, merengkel buntut kasiran. Oleh ya. Al-bakhil adalah perebutan wilayah wilayah. Apakah harus sampai ke teknis dalam rangka menafkahi tadi apa namanya istri itu? Ada juga yang saya dengar sampai ke yang detail, suami itu misalkan memulihkan baju, memulihkan beas dan lain-lain, atau cukup misalkan dia ATM-nya gesek sorangan. Itu teknis mah tidak ya. Nggak sampai gitu ya. Silahkan mau beli online, istri kita mau beli langsung gitu. Kalau kita menemani itu mimba bil ihsan, tambahan kebaikan. Kalau kita mau nganter, mau membelanjakan itu mimba bil ihsan. Kadang mimba bil ihsan juga tidak selalu tepat. Kenapa? Kita belikan tepas wae. Kita berikan tidak pas, malah lebih pas yang dia pilih. Jadi hal-hal teknis bisa dikompromi. Dari Ibnu Umar ini kita mengenal adalah perawi yang masuk silsilah zahabiyah, mata rantai emas periwayatan hadis itu adalah Ibnu Umar di antaranya. Beliau mengatakan manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, wa wasala rahimahu, dan menyambungkan rahimnya, wa nusi'a fi ajalihi, maka ajalnya akan ditangguhkan. Ajalnya akan ditangguhkan. Nusi'a itu nasi'ah. Makanya kita kenal ada riba nasi'ah kan? Karena riba penangguhan. Ini nusi'a fi ajalihi, ajalnya ditangguhkan. Wa thara maluhu, dan hartanya thara, berkembang terus, bertumbuh dan berkembang. Thara maluhu. Wa ahabbahu ahluhu, dan keluarganya akan mencintainya. Jadi keluarga besarnya tuh akan cinta semua orang seperti itu. Apa syaratnya tadi? Ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu.
Jadi bagi orang yang bertakwa kepada Tuhannya, menyambungkan rahimnya, maka dia mendapatkan 3 kebaikan. Nusi'a fi ajalihi, ajalnya akan ditangguhkan. Wa thara maluhu, hartanya akan ditumbuh kembangkan. Wa ahabbahu ahluhu, dan keluarganya akan mencintainya. Itu riwayat Ibnu Umar. Apalagi pada ayah ibu tadi. Ya, kepada apalagi ayah ibu, itu orang yang paling utama disilaturahmikan adalah ayah ibu. Itu hadis Ibnu Abi Syaibah, Bukhari dalam Kitab Mufrad, dan Imam Albani menulisnya dalam Sahihul Adab. Sahihul Adab hadis sahih. Nah, jadi itu tiga faedah saja sudah cukup bagi kehidupan kita di dunia itu. Satu, harta kita bertumbuh dan berkembang. Kalaupun tidak jumlahnya, berkahnya. Berkah itu tidak berhubungan dengan sedikit atau banyak. Soalnya kalau berkah berhubungan dengan sedikit banyak, ya Allah tidak adil. Berarti tidak memberkahi yang sedikit. Maka berkah itu ada pada yang sedikit, ada pada yang banyak. Kata para ulama, berkah itu adalah pasukan tentara Allah yang dikirim kepada seseorang untuk menggerakkan, mengefektifkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Baik waktu, baik tenaga, baik harta, itu akan bergerak efektif menunjang hidupnya. Itu berkah. Junudullah arsalaha ila abdihi. Pasukan tentara Allah yang dititipkan ke manusia, diberikan kepada manusia, dia nanti mengefektifkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Sudah dilaporkan ke Satpol PP. Kasih sampo. Jadi kita ulangi, berkah itu kata para ulama adalah junudullah, pasukan tentara Allah, arsalah yang Allah kirimkan kepada abdi, kepada hambanya, untuk menggerakkan, mengefektifkan seluruh daya dan potensi yang ada pada orang tersebut, sehingga dia punya tenaga, tenaganya berkah. Dia punya harta, hartanya berkah. Dia punya pikiran, ide, gagasan, kecerdasan, berkah. Umur, dia punya umur, berkah. Dia punya waktu, berkah. Dia punya keluarga, berkah. Dia punya properti, berkah. Semuanya berkah. Karena itu pasukan yang Allah sebar kepada orang tersebut. Kalau sudah pasukan Allah bekerja, udah itu. Kita tidak akan tertahan. Makanya tidak heran ulama zaman dulu ada yang usianya, Imam Syafi'i 65 tahun, tapi karyanya melebihi usianya. 65 tahun usianya. Imam Nawawi muridnya lebih muda lagi, 55 tahun, tapi karyanya melampaui usianya. Ibnu Taimiyah 70 tahun. Saya pernah ceritakan, Ibnu Taimiyah rahimahullah itu usianya 70 tahun, tapi mengarang kitab 310 judul kitab. Satu kitabnya ada yang disebut dengan Majmu'ul Fatawa, 36 jilid. Satu nama judul kitabnya Majmu'ul Fatawa, 36 jilid. Satu jilidnya itu sebesar macan lagi mau ka uber pak kurang. Saumur hirup mau ka uber kurang. Macan hungul. Gimana menulisnya? Zaman dulu nulis kan belum ada copy paste, belum ada komputer. Nah, itu nulisnya pakai tangan. Makanya disebutkan beliau itu tangannya lebih cepat dari otaknya. Ya, yaduhu itu asro, tangannya itu goresan tintanya lebih cepat dari pikirannya. Dan kecerdasannya melampaui zamannya. Ya, Ibnu Taimiyah itu zakauhu sabaqo ahdahu, melampaui zamannya. Au sabaqo zamanahu, melampaui zamannya. Itu berkah, usia berkah. Dan yang paling berkah Rasulullah 63 tahun, tapi prestasinya luar biasa. Berapa ribu orang yang masuk Islam di tangan beliau. Berapa kebaikan yang beliau tanamkan kepada umat manusia. Berapa rahmat Allah yang disebarkan kepada manusia. Berapa manusia yang berbahagia dengan ajarannya, yang selamat dengan ajarannya. Makanya orang yang paling berkah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi seluruhnya berkah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah jadikan diriku diberkahi dimanapun aku berada. Jadi memang ada manusia-manusia, para nabi ya, itu memang dirinya mereka sendiri itu berkah. Maka tabaruk dengan nabi boleh, tapi dengan orang soleh tabaruk dengan ilmunya, dengan kebaikannya, tapi bukan dengan fisiknya. Jadi perlu dikoreksi kalau ada yang tabaruk dengan orang soleh tapi seperti kepada nabi, itu nggak boleh.
Yang boleh itu ke Nabi silahkan ya. Misalkan tabaruk dengan rambut Nabi, dengan keringat Nabi, dengan air bekas wudhu Nabi, tidak apa-apa. Sahih Bukhari juga menuliskan itu. Tapi kepada orang selain Nabi sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Kenapa? Karena itu akan membuka pintu lain yang lebih besar, bisa jadi bahaya. Bisa jatuh kepada kemusyrikan yang kita hindari. Baik, kembali ke hadis tadi bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, menyambungkan rahimnya, maka 3 faedah dia dapatkan. Ditangguhkan ajalnya, maksudnya diperpanjang umurnya, dikembangkan hartanya, lalu dibuat cinta keluarganya. Keluarga besarnya akan mencintai dia. Silaturahim tidak mesti harta, Mak. Rajin telepon, mengatakan, "Teh, kumaha kabarna? Kumaha kabarna?" Kalau ke adik kita bisa jam, "Mana kumaha kabarna?" begitu ya. Itu sudah menyambung silaturahim. Bahkan Syekh Al-Arifi, Dr. Muhammad Al-Arifi, Syekh dari Saudi mengatakan, silaturahim itu dapat memecah kebuntuan pikiran dan bisnis kita. Jadi kalau kita rudet terhadap satu masalah, baik dalam usaha atau dalam masalah apa, telepon rahim kita, telepon ahli rahim kita, itu Allah akan kasih solusi dengan cara Allah. Telepon saja, kita bisnis terrudet, tidak ada apa ini. Yang paling rahim ibu kan, telepon ibu kita, "Bu, gimana kabarnya?" "Baik." Dah cukup nanyakan kabar, ibu sehat, doakan saya Bu dan ibu tetap sehat, dah cukup itu Allah akan kasih solusi bisnis kita, solusi usaha kita, solusi pikiran kita, solusi keruwetan masalah kita. Makanya tidak heran banyak orang yang menasihati, kalau kamu punya masalah, solusi terbaik adalah ibumu. Telepon ibu, tanyain kabarnya, nggak usah nanyakan solusi kepada ibu, nggak usah, ibu nggak akan paham. Cukup tanyakan kabarnya, pastikan kesehatannya, senangkan hatinya, itu nanti Allah kasih solusi dengan caranya Allah sendiri. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Mau apapun masalahnya, kita kan setiap hari orang hidup itu ada masalah. Manusia itu ditakdirkan hidup dengan masalahnya. Nu kaya boga masalah, jangan kira anu punya harta 2 triliun teh hutang nama bisa 3 triliun teh. Kan dia kan menampung investasi banyak orang yang harus dikembalikan. Dia ngelola investasi banyak pihak, harus dikembalikan. Orang yang punya 5 triliun bisa jadi hutangnya juga sebesar itu. Ya, itu kan dulu Pak Yusuf Kala kan pernah bilang gitu sih. Jangan kira orang punya 5 triliun itu nggak pusing, dia juga hutangnya bisa 6 triliun gitu. Ya begitu. Hutangnya 10 triliun. Hutangnya 10 triliun. Kalau kuliah setiap orang itu hidup dan ditakdirkan dengan masalahnya masing-masing. Nah, kalau kita menemukan keruwetan dalam masalah, telepon rahim kita. Dan rahim yang paling utama ibu. Kalau udah tidak ada ibu, rahim kita, kakak kita, adik kita, telepon saja. Cari keberkahan dari silaturahim. Nanti Allah kasih solusinya. Nanti Allah perluas rezeki kita dan juga umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak usah nanyakan solusi kepada mereka, jangan dibawa pikir yang susah-susah ya. Cukup dengan kita mencari keberkahan dari silaturahim. Silaturahim ya, bukan silaturahmi, bukan. Tapi silaturahim. Artinya ada masalah jangan telepon teman SMP dulu ya. Tidak ada hubungannya. Silaturahim kepada teman SMP, bukan. Yang dimaksud adalah kepada ahlur rahim, pada kakak, adik atau ibu yang paling utama itu. Terkenal lagi di silaturahim, terkenal lagi di kakak Garut bisa. Terkenal. Kalau kita ada kerabat di Garut, kakak atau adik, paman atau bibi, usahakan sesekali ke sana. Ziarah namanya, ziaratul rahim. Ziarah kepada ahli rahim itu adalah silaturahim yang termasuk yang paling utama dari yang 4 itu. Ziarah teh sanes kuburan wae. Ziarah teh bukan hanya kuburan saja. Ziarah itu kepada orang hidup juga ziarah. Ziarah itu ahli rahim, menziarahi ahli rahim. Kakak kita, adik kita ziarahi. Ya memang adabnya sih adik kita yang ziarah kepada kita. Cuman kalau misalkan dia tidak paham ya kita yang diziarahi. Kita punya adik, punya kakak di Garut, ziarahi. Jangan sampai tidak sama sekali. Karena itu hak rahim kita. Hak rahim kita berarti wajib bagi kita. Kalau itu hak rahim berarti wajib bagi kita. Dan dia pun wajib mengunjungi kita sebagai hak kita dari dia. Itu namanya hakkur rahim. Sama dengan telepon itu seriusnya.
telepon ya, kalau misalkan mengunjungi itu sulit dan tidak mungkin telepon, tapi sesekali tetap harus diziarahi, Yang ke-59 ini sama dengan yang atas, ada tambahan sedikit dari Ibnu Umar. Man taqarrabahu wa wasala rahimahu wa unsi'a lahu fi umurihi wa tharamahu wa habbahu anhu. Itu sama dengan yang di atas, menguatkan berarti. Nah, birrul aqrab wal aqrab, yang namanya berbaik hati, berbaik sikap kepada keluarga itu patokannya, standarnya itu atau caranya itu al aqrab fal aqrab, dari yang terdekat dulu kemudian geser. Dari Ma'di Karib, dari seorang sahabat bernama Ma'di Karib ya, dari Mikdam bin Ma'di Karib, annahu sami'a Rasul, dia mendengar Rasulullah bersabda, innallaha yusikum, Allah berwasiat kepada kalian, bi ummahatikum, agar senantiasa mengikram ummahatikum, ibu-ibu kalian. Tsumma yusikum bi ummahatikum, kemudian yang kedua wasiatnya dengan ibu kalian. Yang ketiga summa yusikum bi abaikum, kemudian Allah berwasiat kepada kalian untuk mengikram, memuliakan ayah-ayah kalian. Baru setelah itu summa yusikum bil aqrabi fal aqrab, lalu geser yang dekat, yang lebih dekat terus. Makanya sedekah itu yang paling afdol itu kepada diri sendiri dulu, Pak. Sedekah kepada diri kita sendiri, yang kedua sedekah kepada keluarga, yang ketiga sedekah kepada yang lebih dekat lagi kepada orang lain. Ada orang melupakan dirinya sendiri. Sedekah kepada diri sendiri itu adalah bagian dari sedekah yang afdal. Nah, sedekah ala nafsika. Contohnya apa? Sedekah kepada diri kita itu, kita punya rezeki, belikan baju yang bagus untuk diri kita, belikan sendal yang bagus, belikan kendaraan yang bagus. Itu namanya sedekah kepada diri kita, dan itu afdal. Dan lebih afdal lagi dipakai ibadah. Ini mah ada orang yang habis-habisan sedekah kepada orang lain tapi dianya terlantar. Padahal sedekah kepada diri sendiri adalah termasuk min afdali as-sedekah. Sedekah pada diri kita sendiri. Dalam batas wajar tentunya. Kalau sudah melampaui batas wajarnya ya tidak baik, namanya itu bermewah-mewah. Tapi kalau masih dalam batas kewajaran, itu termasuk sedekah yang paling utama. Jadi sedekah paling utama itu kepada diri kita sendiri, lalu kepada keluarga, yang lain-lainnya lebih dekat. Karena apa? Allah SWT disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbu an yandura aw an yara athara ni'amihi fi amri. Allah itu suka apabila melihat bekas atau tanda nikmatnya itu terlihat nampak pada diri hambanya. Allah itu suka melihat efek nikmatnya itu membekas dalam diri hambanya. Artinya dalam Islam itu temenang papayahan, Pak. Kasoranangnya pedit. Kasoranangnya pedit, temenang papayahan Pak. Terbuka, terlihat miskin, nggak boleh. Kalau ada, tunjukkan nikmat Allah itu. Tunjukkan nikmat Allah itu. Innallaha yuhibbu, Allah menyukai, Allah cinta. An yara, melihat asar ni'amihi, bekas nikmatnya fi abdihi, pada diri hambanya. Jadi kalau Allah mentakdirkan kita mampu, beli yang layak bagi kita, sehingga terlihat Allah itu memberi nikmat sama dia, sehingga terlihat Allah itu memberi dia rizki. Papayahan berarti khawatir jatuh kepada kufur nikmat. Ayah mah di orang papayahan, Pak. Rumah nanti gedong, Pak, gedong, tapi ayah di tempat lain gedong. Tapi profesinya tuh masih jualan keliling, sambil membungkukkan diri, mengharap kasih sayang orang lain. Padahal rumahnya gedung, saya tidak akan sebutkan di mana, ya karena saya tahu gedung, tapi masih keliling mengharapkan belas kasihan manusia. Itu namanya tidak syukur kepada nikmat Allah, tidak menampakkan rezeki Allah, nikmat Allah. Padahal Allah telah memberi dia rezeki. Lain kalau dia tidak diberi banyak oleh Allah, tampakkan seadanya. Tapi kalau dia diberi rezeki oleh Allah, diberikan keluasan rezeki oleh Allah, tunjukkan bahwa Allah memberi rezeki sama dia. Itu bagian dari syukurnya. Kan mudah, tinggal mengatakan alhamdulillah, saya diberikan kemudahan, ditundukkan kepada saya, gampang nyari uang. Alhamdulillah Allah tundukkan kepada saya
gampang memiliki kendaraan. Alhamdulillah Allah tundukkan kepada saya gampang nyari istri. Iya mas sponsor gitu. Sponsor gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan bagi saya, Allah lindahkan kepada saya, Allah mudahkan bagi saya yang namanya mencari rezeki, yang namanya mencari pasangan, yang namanya mencari pekerjaan, yang namanya mencari hal-hal dari rezeki Allah, fadlu minallahi subhanahu wa ta'ala. Itu seorang muslim begitu. Sedekah kepada diri kita adalah termasuk sedekah yang paling afdal. Baru setelah itu ke yang jauh. Jangan kembalikan. Kitanya punya tapi kelihatan keblangsa, sengsara, nalangsa padahal punya. Itu papayahan, khawatir jatuh kepada kufru nikmah. Bisa jatuh kepada kufru an-nikmah. Itu pelaksanaan dari nikmata di hadis apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu ke situ ya. Dan terhadap nikmat Allah maka fahaddis, maka tahaduslah. Tahaduslah itu sampaikan nikmat Allah itu. Oh supaya tahadus bi nikmah cenah bersyukur. Ya, tahadus bi nikmah itu dari surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka tahaduslah. Tahadusnya menampakkan. Iya, menyampaikan bahwa aku diberi rezeki oleh Allah. Ini nikmat dari Allah. Tahadus. Tapi para ulama mensyaratkan tahadus itu la budda bisyukur. Tahadus itu didampingi dengan syukur. Jangan sampai cuma tahadus aja. Oh, alhamdulillah saya dapat ini, tapi syukurnya ente. Nanti yang mendengarnya jadi haridang cili. Ini orang tiap hari postingnya makanan enak semua ini. Tapi tak ada barang gitu kan. Tara bawa gitu. Nah itu namanya tahadus dibarengi dengan syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Dan tentang nikmat Tuhanmu maka bertahaduslah. Nah, tahadus itu satu paketnya dengan tasyakur. Kalau kita pamer makanan, ya makannya kebagian yang lain. Begitu. Jadi nggak pamer kalau dibagikan banyak. Kita mah hanya ngebibita padahal tidak membawa kemaslahatan kepada yang lain. Nanti halo kata soalan. Enggak, barangkali ada yang boleh. Pak, ada pertanyaan Pak. Jadi supaya tidak jatuh ria, manakala dapat nikmat bagikan kan Pak. Lalu dibagikan mah teu naon rek pamer geus dibagikan. Ulah pamer hungkul. Saya pernah baca sebuah hadis, di antara kita itu boleh dikata boleh sombong lah. Itu dua hal. Satu saat jihad, yang kedua saat sedekah. Jihad itu begini, sombong itu seperti dalam kisah apa? Kita ini lege gitu, lege. Nah kerjaan mah menang Pak. Karena ya hadisnya Abu Dujanah itu orang yang paling jawara lah gitu. Itu ketika kalau sidang pasukan itu lempang nanti dilegek-legek pasukan. Kata Nabi polontong lah begitu. Legek. Kata Nabi hadhil misyah ghadibah Allah. Au aghdabah Allah. Jalan seperti ini dimurkai Allah illa fi hadhil kecuali pada kondisi ini. Karena memberikan semangat yang lain. Karena memang harus gitu, mau jihad harus gitu. Masa menyakiti. Jadi ada langkah yang Allah murkai, legeng begitu segala macam. Tapi dalam kondisi diperlukan itu boleh. Kita masuk sedekah. Sedekah itu pas sombong-sombong tidak apa-apa. Mana yang seberapa? 1 juta, aing 3 juta ya. Itu boleh. Jadi bersombong diri dalam sedekah itu termasuk yang dibolehkan. Jadi dua tempat, satu saat jihad sombong, yang kedua adalah saat sedekah. Dua tempat yang kita boleh bersombong. Lek wae. Alik wae sebaran tah, geus wae mah gitu. Nah itu seperti itu. Jadi boleh. Temukan akan celeng. Karena zaman dekat ke arah pale nya teterangan kan celeng mah. Itu namanya bersombong dalam sedekah. Aing pakai cenah. Nyebut sampah sorangan. Nyebut sampah sorangan cenah. Kasih saya. Jadi boleh kita bersombong dalam sedekah dan sombong dalam jihad fi sabilillah. Barakallahu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukup sampai di sini. Insyaallah lanjut.
lanjutkan kesempatan berikutnya. Besok jadwalnya tazkiyatun nafs, masih dalam kajian tentang racun-racun hati kalau tidak salah. Wallahualam wallahu taala alam bisawab wa taufiquna illa billah ila liqa'i yaumil qadin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.